Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Trivena Angelina Borumanulang. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Iakani Paritung dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 210-1174. Saya dari grup E semester 1. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang kepemimpinan sekolah dengan dosen Bapak Wilson Simanjuntak MPDK. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah. Sekolah merupakan salah satu bentuk organisasi dari pendidikan. Kepala sekolah merupakan pemimpin kependidikan di sekolah. Pengertian pendidikan tersebut diorganisasikan dalam pendidikan. Maka, kepemimpinan pendidikan bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk menggerakkan orang-orang yang ada dalam organisasi pendidikan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dalam organisasi pendidikan, yang menjadi pemimpin adalah kepala sekolah. Sebagai pemimpin kependidikan, kepala sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai optimal. Kepala sekolah memerlukan gaya kepemimpinan yang sangat tepat. Peran utama kepemimpinan kepala sekolah tersebut menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, agar kepala sekolah bisa melaksanakan tugasnya secara efektif, mutlak harus bisa menegaskan kepemimpinannya yang baik. Ada banyak teori kepemimpinan yang bisa ditegaskan oleh kepala sekolah. Yang pertama-tama dikembangkan adalah teori sifat atau trait teori. Pada dasarnya, teori sifat memandang bahwasannya keefektifan kepemimpinan itu bertolak dari sifat-sifat atau karakter seseorang yang memilikinya. Keberhasilan kepemimpinan itu sebagian besar ditentukan oleh sifat-sifat tertentu. Misalnya, harga diri, kecerdasan, kelancaran bahasa, kreativitas, termasuk ciri-ciri yang dimiliki seseorang. Pemimpin dikatakan efektif apabila memiliki sifat-sifat yang baik. Sebaliknya, dikatakan dengan tidak efektif apabila tidak menunjukkan sifat-sifat kepribadian yang baik. Berdasarkan teori kepemimpinan, ada dua dimensi. Gaya kepemimpinan itu mengacu pada dua sisi, yaitu sisi tugas atau hasil dan sisi hubungan manusia atau proses. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau text oriented adalah gaya kepemimpinan yang lebih menekankan pada tugas atau pencapaian hasil. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan penekanan pada penyusunan rencana kerja, penetapan pola, penetapan metode, dan prosedur pencapaian tujuan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat digarisbawahi bahwa karakteristik perilaku gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas adalah melakukan komunikasi satu arah, menyusun rencana kerja, merancang tugas-tugas, menetapkan prosedur kerja, dan menekankan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan karakteristik perilaku gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan manusia adalah menjalin hubungan yang akrab, menghargai anggota, bersifat hangat, dan menaruh kepercayaan kepada anggota. Pada perkembangan selanjutnya, diketahui bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditekankan pada perilaku yang ditampilkan pimpinan dalam kelompok, tetapi perlu ditelaah dari sisi perilaku yang ditampilkan anggota dalam organisasi. Untuk itu, pemimpin harus bisa transformasi nilai kepada bawahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Salah satu pendekatan kepemimpinan yang dikembangkan adalah kepemimpinan transformasional. Dalam mengelola sekolah, kepala sekolah dasar bisa memilih teori dan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat dari berbagai gaya kepemimpinan yang ada sesuai dengan karakter pribadi dan kondisi sekolah yang dipimpin. Yang penting, kepala sekolah dasar harus bisa menampilkan
peranan kepemimpinan yang baik. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Kepemimpinan merupakan sebagai salah satu fungsi manajemen, merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dalam istilah sifat-sifat pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerjasama antar kedudukan dari satu jabatan administratif dan profesi dari lain-lain tentang legitimasi. Penampilan atau kinerja kepemimpinan kepala sekolah adalah prestasi yang diberikan dari kepemimpinan seseorang kepala sekolah secara kuantitatif maupun kualitatif yang bertukar dalam membentuk tercapainya tujuan sekolah. Kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tugas untuk memimpin sekolah, bertanggung jawab atas tercapainya peran dan bertanggung jawab di sekolah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Akhir kata saya ucapkan shalom buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.